Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang siapa yang harus disalahkan, tapi apakah mereka mampu bangkit, belajar, dan kembali menjadi Barcelona yang ditakuti di Eropa. Karena satu hal yang pasti, kejayaan tidak hilang selamanya. Namun untuk meraihnya kembali, Barcelona harus berjuang lebih keras. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Malam yang seharusnya menjadi panggung kebangkitan, justru berubah menjadi mimpi buruk bagi Barcelona. Bertanding melawan Atletico Madrid, harapan tinggi menggantung di langit Camp Nou. Para fans datang dengan keyakinan bahwa kali ini tim kebanggaan mereka akan bangkit dan membalikan keadaan. Namun apa yang terjadi di lapangan berkata lain. Barcelona kembali gagal meraih kemenangan. Sejak menit awal, Atletico tampil disiplin, rapat, dan tanpa ampun. Sementara Barcelona terlihat kehilangan arah. Penguasaan bola yang biasanya menjadi senjata utama justru terasa tumpul tanpa kreativitas yang cukup untuk menembus pertahanan lawan. Peluang demi peluang tercipta, namun selalu berakhir sia-sia. Waktu terus berjalan. Tekanan semakin besar dan di sisi lain Atletico bermain dengan penuh ketenangan, menunggu, memanfaatkan celah sekecil apapun. Hingga akhirnya momen itu datang. Gol yang seakan menghancurkan seluruh harapan Barcelona malam itu. Skor tidak berpihak, dan ketika peluit panjang dibunyikan, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Barcelona harus menerima kenyataan pahit. Mereka gagal menang, dan lebih dari itu, harapan mereka di Liga Champions tampaknya harus berakhir. Langkah mereka terhenti, mimpi mereka runtuh, dan para pemain hanya bisa tertunduk lesu di tengah lapangan. Ini bukan sekedar kekalahan. Ini adalah tamparan keras bagi klub sebesar Barcelona. Tim yang pernah begitu ditakuti di Eropa, kini harus kembali menelan kekecewaan. Pertanyaan besar pun muncul. Apa yang sebenarnya salah? Dan apakah Barcelona mampu bangkit dari keterpurukan ini? Atau justru ini menjadi awal dari krisis yang lebih dalam? Satu hal yang pasti, malam ini Atletico Madrid tersenyum dan Barcelona kembali terluka. Kegagalan Barcelona kali ini bukan hanya soal hasil, tapi tentang ekspektasi yang terlalu tinggi. Sorotan tajam kini mengarah pada satu nama, Lamine Yamal. Pemain muda yang digadang-gadang sebagai masa depan klub, kini justru berada di tengah badai kritik. Banyak yang menilai ia belum mampu menjadi pembeda, belum mampu membawa Barcelona bangkit di momen-momen krusial. Dan dari sinilah perbandingan itu muncul. Perbandingan yang mungkin terasa kejam, namun tak terhindarkan. Lionel Messi, nama yang selalu hadir setiap kali Barcelona berada dalam situasi sulit. Para legenda seperti Andres Iniesta dan Xavi Hernandez dikabarkan mulai menyoroti satu hal penting. Betapa jauhnya jarak antara harapan dan kenyataan. Mereka memahami betul, di era Messi, comeback terasa seperti sesuatu yang mungkin bahkan hampir biasa. Messi tidak hanya bermain, ia mengubah jalannya pertandingan. Ia menciptakan keajaiban bahkan saat segalanya tampak mustahil. Namun kini, tanpa sosok itu, Barcelona terlihat kehilangan aura tersebut. Saat tertinggal, tidak ada lagi rasa kami pasti bisa kembali. Yang ada justru keraguan. Dan di tengah situasi itu, Yamal yang masih sangat muda seolah dipaksa untuk mengisi peran yang terlalu besar. Peran yang bahkan tidak semua pemain dunia mampu melakukannya. Inilah realita yang harus dihadapi Barcelona, bahwa masa transisi tidak pernah mudah, bahwa tidak semua generasi bisa langsung menghadirkan keajaiban seperti sebelumnya. Dan mungkin masalahnya bukan pada Yamal, tapi pada ekspektasi yang terlalu tinggi untuk seorang pemain yang bahkan belum mencapai puncaknya. Satu hal yang pasti, Barcelona masih mencari sosok yang bisa menghidupkan harapan itu, dan untuk saat ini mereka belum menemukannya. Andres Iniesta. Situasi seperti ini tidak mudah terutama untuk pemain muda seperti Yamal. Saya melihat kualitas besar dalam dirinya, tapi kita juga harus jujur
Membawa tim untuk comeback di level tertinggi membutuhkan pengalaman, ketenangan, dan waktu. Dulu ketika kami tertinggal, kami punya keyakinan karena ada pemain seperti Messi yang bisa mengubah segalanya dalam satu momen. Sekarang tim ini sedang dalam proses. Kita tidak bisa membandingkan secara langsung. Yamal punya jalannya sendiri. Tapi jelas, Barcelona perlu lebih dari sekedar potensi untuk kembali ke level tertinggi. Xavi Hernandez. Barcelona selalu dituntut untuk menang, dan itu tidak akan pernah berubah. Tapi kita juga harus realistis dengan kondisi tim saat ini. Lamine Yamal adalah talenta luar biasa, tapi dia bukan Messi. Setidaknya belum dan mungkin tidak akan pernah ada seperti Messi lagi. Perbedaan terbesar adalah, dulu kami punya pemain yang bisa menentukan hasil dalam situasi tersulit. Sekarang tanggung jawab itu harus dibagi, tidak bisa hanya dibebankan ke satu pemain muda. Kalau ingin kembali melakukan comeback besar seperti dulu, Barcelona harus membangun tim, bukan hanya berharap pada satu bintang. Pada akhirnya, malam ini bukan hanya tentang kekalahan, tapi tentang kenyataan yang harus diterima. Barcelona bukan lagi tim yang dulu, tim yang selalu punya jawaban di setiap tekanan, tim yang selalu punya keajaiban di menit-menit akhir. Kini mereka adalah tim yang sedang mencari kembali jati dirinya. Perbandingan dengan Messi akan selalu ada, tapi waktu tidak bisa diulang, dan sejarah tidak bisa dipaksa terulang dengan cara yang sama. Lamine Yamal bukan Messi, dan mungkin memang tidak akan pernah ada Messi kedua. Namun bukan berarti harapan itu hilang, karena setiap era punya ceritanya sendiri, dan Barcelona kini sedang menulis cerita baru, meski harus dimulai dari rasa sakit, dari kegagalan, dan dari kritik yang tak terhindarkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang siapa yang harus disalahkan, tapi apakah mereka mampu bangkit, belajar, dan kembali menjadi Barcelona yang ditakuti di Eropa. Karena satu hal yang pasti, kejayaan tidak hilang selamanya. Namun untuk meraihnya kembali, Barcelona harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Way back a year ago. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever.